adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dalam ibadah daring sekolah minggu pada hari ini tanggal 25 April 2021. Adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, kita akan bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Kirana. Silahkan Kirana. Teman, untuk memulai kebaktian pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu sampai pada hari ini. Terima kasih karena kami telah bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu, Tuhan. Tolong agar firman yang kami dengar bisa menopang dan menolong hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangkit berdiri yuk. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, agar menyiapkan Alkitabnya ya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan dengan baik. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bu Uut. Silahkan Bu Uut. Halo anak-anak, selamat pagi. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Yesus sayang padaku, karena kasih-Nya yang tak pernah putus bagi kita semua.
Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Mari anak-anak kita lipat tangannya, kecepatannya, berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini. Kami akan belajar lagi sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman hari ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi pengingat akan kami, sehingga kami menjadi murid-Mu yang setia, yang semakin hari semakin baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 21 ayatnya yang ke-8 sampai 21. Bercerita tentang Hagar dan Ismail. Ibu tidak akan membacakan ayat Alkitab secara keseluruhan. Anak-anak bisa membacanya bersama mama dan papa. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, yuk kita saksikan cerita pendek yang satu ini. Hagar dan Ismail. Abraham memiliki 2 putra. Anak laki-laki termuda bernama Ishak lahir dari istrinya yang bernama Sarah. Dan anak laki-laki yang lebih tua bernama Ismail lahir dari istrinya yang bernama Hagar. Ketika Sarah sedang melihat Ismail bermain-main dengan Ishak putranya, ia merasa cemburu dengan putra sulung Abraham itu. Lalu ia menyuruh suaminya Abraham untuk menyuruh Hagar dan Ismail pergi dari tempat itu. Dengan sedih, Abraham memberi Hagar sepotong roti dan sebotol air, lalu mengirimnya dan putranya Ismail pergi ke padang pasir yang panas dan sepi. Tidak lama kemudian, air yang mereka bawa telah habis, sehingga Ismail menjadi sangat lemah karena kehausan. Hagar tidak ingin melihat putranya itu mati. Dia membaringkan Ismail di bawah semak, dan ia duduk agak jauh dari tempat itu dan menangis. Tuhan lalu mengirim malaikat untuk membantunya. Jangan takut, angkatlah anakmu. Tuhan akan menjadikannya bapa bangsa yang besar, kata malaikat itu kepadanya. Hagar mematuhi perkataan malaikat itu. Dia menghapus air matanya dan bangkit dari tempat itu. Kemudian dia melihat sebuah sumur yang berisi air yang banyak di dekatnya. Hagar dan Ismail pun lalu minum dari air sumur itu, dan mereka pun selamat. Ismail adalah anak laki-laki yang berani, dan keturunannya benar-benar menjadi bangsa yang hebat. Hagar percaya dengan janji yang telah Tuhan katakan melalui malaikat yang telah memberitahunya. Anak-anak, di cerita tadi, Hagar dan Ismail adalah tokoh yang juga diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa.
Sayangnya kita seringkali hanya melihat Hagar sebagai budak. Anak-anak tahu apa artinya budak? Nah, budak itu dahulu orang-orang sering mempekerjakan orang untuk bekerja di rumahnya seperti sebagai pembantu. Nah, Hagar seperti itu, bekerja di rumahnya Sarai dan Abraham. Kita mengabaikan bahwa Hagar juga itu adalah istri dari Bapak Abraham. Hagar memang budak Sarah, tetapi di mata Abraham, ia adalah istrinya juga. Allah memang mengatakan bahwa yang disebut sebagai keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari anaknya yang bernama Ismail juga diberkati Allah dengan luar biasa. Dan apa janji Tuhan tadi? Kalau Tuhan akan menjadikan Ismail bapa bangsa yang besar. Ismail diberkati Allah dengan 12 anak laki-laki. Allah mendengar dan memberkati Ismail. Allah menjadi Allah Ishak dan Ismail. Bahkan pada saat Abraham meninggal, keduanya sama-sama hadir dan menguburkan Abraham di dalam gua Makpelah. Nah, anak-anak, melalui cerita ini kita semua diajak untuk membaca dan memahami kisah Hagar dan Ismail dari cara yang berbeda. Bahwa bukan berarti seolah-olah orang Kristen adalah keturunan Ishak, sedangkan orang yang beragama Islam adalah keturunan Ismail. Ishak dan Ismail adalah satu keluarga dan mereka tetap rukun dan hidup berdampingan sebagai saudara. Hagar dan Ismail adalah tokoh yang dipilih dan dipakai Allah untuk juga menyatakan janjinya dan berkatnya. Nah, demikian dulu renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita dapat hidup rukun bersama dengan sesama kita meskipun kita berbeda. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita dapat hidup rukun bersama dengan sesama kita meskipun berbeda. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau diberikan langsung ke TU di GKP Bogor di Jalan Ahmad Yani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa persembahan kita di dalam doa yang akan dibawakan oleh teman kita, Vito. Silakan Vito. Hai teman-teman, saya Vito. Saya akan berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau
dari teman kita, Grace dari kelas pra. Mari kita saksikan bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini ya, seperti tangan berdoa. Yang perlu kita siapin adalah 1 lembar kertas HVS, pulpen atau pensil yang kalian punya di rumah, lalu ada spidol dan beberapa krayon atau pensil warna, terserah kalian, tapi kakak ambil hanya 4 krayon saja. Lalu ada gunting. Yuk kita buat. Pertama kita akan bagi 2 kertas HVS nya, kita lipat 2 seperti ini. Lalu yang paling ujung, yang bagian lipatannya dekat dengan, merapat dengan tangan kita ya. Jadi nanti kita akan mencetaknya atau menjiplak tangan kita di kertas HVS ini. Nah, kita akan menjiplaknya. Nah, untuk anak-anak kelas pra atau anak kecil yang belum bisa, minta tolong bantuan mama papa ya. Nah, setelah dicetak seperti ini, sudah berbentuk ada polanya, lalu kita akan mengguntingnya pelan-pelan ya, hati-hati ya dengan gunting agar kita tidak terluka. Untuk anak kecil, untuk anak kelas pra bisa minta tolong ya sama mama papanya. Kita gunting sesuai garis yang sudah kita cetak. Mudah ya, mudah kan adik-adik? Oke. Lalu setelah kita gunting akan berbentuk seperti ini ya. Lalu kita ambil spidol kita tulis Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Nah, setelah kita tulis, kita bisa menghiasnya. Nah, untuk menghias terserah adik-adik ya, mau dihias
seperti apa, yang penting bagus. Nah, di sini kakak membuat hati. Nanti terserah adik-adik mau menghiasnya dengan gambar-gambar yang adik-adik bisa hias yang bagus ya adik-adik. Lalu kakak akan membuat bunga. Kakak akan memberinya batang. Lalu kakak akan menambahkan seperti tanah. Seperti ini adik-adik. Kalian bebas boleh menghiasnya dengan kesukaan kalian. Jadi, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari anak-anak kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dalam ibadah kami pagi hari ini. Biar Engkau selalu senantiasa memberkati dan bahkan menjaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu hidup rukun bersama saudara dan teman kami walaupun berbeda. Kiranya kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang masih mengikuti kegiatan belajar secara daring, agar mereka dijauhkan dari rasa malas ataupun bosan, agar mereka tetap tekun belajar dan mengerjakan tugas. Dan bagi para orang tua, kiranya Engkau berkenan memberikan kesehatan dan berkat dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Kami juga berdoa bagi anak-anak dan orang tua yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menumpangkan tangan-Mu dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati Bapak Pendeta, majelis, dan semua komisi dan tim yang bertugas dalam pelayanan. Berkati agar pada masa pandemi ini kami dapat menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kini saatnya kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Uut, kita belajar bahwa Hagar dan Ismail adalah tokoh yang dipilih Allah untuk menyatakan janjinya dan berkatnya. Adik-adik tetap semangat ya mengikuti ibadah online sekolah minggunya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Yuk kita nyanyikan lagu tema kita, Kajida Bingana Ngiring Yesus. Kajida